Halo semua, ini adalah video ke-6 dari rangkaian video Accounting Information System Development. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Data Flow Diagram atau biasa disebut dengan DFD. DFD adalah diagram yang menggambarkan pemetaan bisnis proses dan aliran data yang ada di dalamnya. DFD ini lebih fokus pada aktivitas atau proses yang ada dalam suatu sistem. DFD dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat kerumitannya. Dimulai dari yang paling sederhana, yaitu konteks diagram. Setelah itu ada DFD level 0, DFD level 1, DFD level 2, level 3, dan seterusnya. Berikut adalah elemen-elemen yang ada pada data flow diagram. Yang pertama adalah elemen proses yang digambarkan dengan kotak dengan angka. Proses ini harus menggunakan kata kerja sebagai namanya dan memiliki paling tidak satu untuk data flow output dan satu data flow input. Yang kedua adalah data flow. Data flow digambarkan dengan notasi garis panah. Setiap data flow menggunakan nama yang bersifat kata benda atau noun. Data flow diharapkan memiliki satu atau lebih dari satu koneksi kepada suatu proses. Yang ketiga adalah data store atau database. Setiap data store diharapkan menggunakan kata benda atau noun. Suatu data store seperti proses diharapkan memiliki satu atau lebih dari satu data flow output dan input. External entity adalah aktor yang berada di luar sistem, sehingga external entity harus menggunakan kata benda. Berikut adalah illegal data flows atau kesalahan-kesalahan yang terjadi pada data flow. Pada intinya, data flow harus melewati proses dulu, baru bisa diteruskan ke entitas yang lainnya. Seperti pada contoh, terdapat external entity, lalu data flow-nya langsung ke external entity. Ada juga dari external entity ke data store atau data store ke external entity. Selain itu ada juga dari data store ke data store. Jadi bisa dilihat semua data flow harus melewati proses terlebih dahulu. Nah, di sebelah kanan terdapat contoh data flow yang benar, yaitu ketika external entity ingin memberikan data flow ke external entity harus melewati proses dulu. Nah, begitu juga semua dilakukan untuk external entity dan data store. Selanjutnya adalah illegal data process, di mana terdapat kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada data proses. Yang pertama adalah black hole. Kondisi black hole ini terjadi ketika ada 3 input data flow, tapi tidak ada outputnya. Yang kedua adalah miracle, yaitu ketika tidak ada input namun keluar output lain. Yang terakhir adalah gray hole, di mana input dan output yang melalui proses berbeda. Jadi, pada intinya, di data proses ini harus terjadi keseimbangan. Input dan output harus sama. Kali ini kita akan membuat DFD level 0. Kita membuat DFD level 0 terlebih dahulu karena DFD level 0 ini menggambarkan proses secara keseluruhan, sedangkan konteks diagram hanya menggambarkan external entity dan suatu sistem. Berikut adalah contoh soalnya. Pertama-tama, kita akan mengidentifikasi dulu external entity-nya. Jika bisa kita baca, dapat kita ketahui bahwa external entity-nya adalah bagian pembelian, supplier, bagian gudang, bagian keuangan, dan manajer. Setelah mendapatkan external entity, kita perlu menentukan data store. Data store ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari entity relationship diagram. Yang pertama ada supplier, material, quotation, purchase order, bukti bahan masuk, dan bukti kas keluar.
Selanjutnya, yang paling utama yang harus kita tentukan lagi adalah prosesnya itu sendiri. Yang pertama adalah membuat quotation. Yang kedua, membuat purchase order. Yang ketiga, membuat bukti bahan masuk. Yang keempat, membuat bukti kas keluar. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah membuat laporan pembelian. Berikut adalah DFD level 0 secara keseluruhan dari bisnis proses glance sebagai contoh soal. Jadi, ini adalah contoh DFD level 0-nya. Bisa kita lihat proses kita beri nomor 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0. Penomoran ini akan dilanjutkan terus untuk DFD level selanjutnya. Untuk data flow-nya bisa kita lihat di proses pertama, ketika bagian pembelian ingin membuat quotation, maka akan diberikan data nama, alamat, dan nomor telepon supplier. Selain itu juga nama bahan baku dan jenis harga material dari masing-masing supplier. Nah, bagian pembelian akan menentukan supplier mana dan material apa saja yang ingin dibeli beserta dengan kuantitasnya. Jika sudah melalui proses membuat quotation, nanti quotation yang terbuat akan dikirimkan ke supplier. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses-proses lainnya dan data-data yang diperlukan lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa mengerjakan exercise yang sudah diberikan.